seorang cleaning service bisa mewahabikan orang satu kantor. Makanya hati-hati kalau di tempat kerja itu sudah ada yang celananya cingkrang, yang jenggotan. Fakta mengejutkan disampaikan Kiai Nahdlatul Ulama Kiai Haji Dr. Nasrullah Affandi LCMA tentang perkembangan Wahabi Salafi di Indonesia. Beliau dalam salah satu video menceritakan pernah berceramah di salah satu perusahaan milik pembesar PBNU yang ternyata karyawannya yang berjumlah ribuan itu telah mengikuti paham Wahabi. Seperti apa ceritanya? Kita simak pengakuan beliau berikut ini. Saya itu diundang pengajian Maulid Nabi Pak Isra Mi'raj, lupa saya, di masjid raya di daerah tersebut di luar Jawa, di provinsi. Karena sayanya kenal akrab dengan adiknya konglomerat tadi, jadi saya datang di situ, kontak dia konglomerat. Udah, Gus, di hotel saya saja, tenang, sip, beres, gak usah bilang ke panitia, gak usah booking hotel, pakai hotel kita, gak apa-apa. Saya dikasih hotelnya di samping kantor itu, karena perusahaan besar, punyanya militer Postasar PBN, lantai 12 kantornya, yang di lantai 11 itu masjid. Karyawan yang di situ kantor pusat, kalau semuanya karyawan ribuan. Kalau di situ yang kantor pusatnya saja, itu karyawannya lebih dari 500. Kebetulan bos, nanti tanggal segitu hari berikutnya, sebelumnya itu ada pengajian bulanan di perusahaan kita. Oh, ini ceritanya, seorang cleaning service bisa mewahabikan orang satu kantor. Makanya hati-hati kalau di tempat kerja itu sudah ada yang celananya cingkrang, yang jenggotan. Terus jelang asar saya dijemput, Gus, jamaah sudah menunggu di masjid. Siap, oke. Saya masuk masjid yang di lantai 11. Saya kan kayak gini, pakai sarung, baju batik. Ini mas sengaja nggak batik biar kelihatan agak muda dikit. Tadinya bayangan saya yang di depan di patayat-patayat IPPNU gitu loh. Tahu yang datang mak-mak, tadi saya pakai baju bekas dari Wuhan saja kemarin, dari Nunukan, nggak apa-apa. Dewasa saya pakai baju mili yang paling bagus gitu. Yang sisa-sisa perjalanan sudah 5 hari. Saya masuk pakai baju batik, sarung. Orang ini pada pating bisik, orang kan gini, saya nggak kelihatan loh. Kok yang mau tausiah kayak gini? Maksudnya kayak gini, jadi saya paham. Karena biasanya yang tausiah di situ pakainya jubah, pakainya bajunya putih, pece. Singkat cerita. Monggo, karena sebelum asar, ngimami asar. Bilang enggak lah, saya tamu. Enggak, ini sudah paket biasanya. Siapapun yang mau tausiah itu harus ngimami asar. Ya udah, saya imami asar. Yang komat celana cingkrang, ada jenggotnya, masih muda orang. Jadi selesai, saya Allah Akbar, selesai sholat asar kan saya kan astagfirullahaladzim, wiridan, namanya juga orang NU, saya sudah jadi pengurus NU Jawa Tengah waktu itu. Saya baru wiridan, itu langsung berdiri, pegang mic. Acara sholat asar sudah selesai. Tidak ada lagi sesuatu yang harus dibaca-baca. Saya cuek saja terus, ya wiridan. Saya nggak ada yang ikut, biarin saja saya wiridan sendiri. Saya doa gini, terus dipanggil-panggil. Acara selanjutnya adalah taklim. Pengajian itu bid'ah, nyebutnya taklim, bahasa Arab. Karena Kanjeng Nabi tidak pernah berkata pengajian. Selanjutnya adalah taklim yang akan disampaikan, karena tadi itu adiknya bos utama itu ngasih MC tulisan nama kan KHDR. Dia tuh nggak bisa baca KH, Kiai itu nggak bisa, karena bid'ah, nyebut Kiai itu bid'ah, manggilnya Ustaz. Taklim yang akan disampaikan oleh Kiai Ustaz. Karena catatan dari adiknya bosnya itu ke MC itu, ini ada Kiai Haji. Jadi saya katakan, acara selanjutnya adalah taklim yang akan disampaikan oleh Kiai Ustaz Nasrullah Affandi. Saya hampir ketawa, cuman kalau nggak ketawa ya takut malah nggak malah pada lari kan. Saya mulai pidato. Saya ini sebenarnya acara inti nanti malam, acara peringatan Maulid Nabi. Bilang Maulid Nabi langsung, kan bid'ah Maulid Nabi.
Dalam prinsip mereka kumpul dengan orang ahli bid'ah, apalagi sampai mendengarkan ceramahnya ahli bid'ah itu dosa. Berkumpul kayak gininya saja itu dosa mereka. Karena mereka merasa diri paling bersih. Karena saya bilang acara Maulid Nabi, terus saya bilang, saya lanjut. Dan besok siangnya saya itu adalah halaqah di kantor PWNU Provinsi. Nah, nggak usah sebutkan, kalau sebut langsung paham sampean, karena orang itu terkenal se-Indonesia provinsi. Dan nanti besok malamnya itu acara di sama Kiai Miftahul Akhir, waktu Kiai Said Akil, ketuanya Rois Ami Kiai Miftahul, sama Rois Am PBNU Kiai Miftahul. Karena saya nyebut Ansor dan NU, separuh lebih langsung geruduk keluar. Alergi mereka dengar nama itu. Yes, dua ya. Saya masih cuek aja, biar aja. Sebentar saya juga cuma iseng-iseng aja. Terakhir, pikiran saya, mereka kan orang kantoran, habis kerja capek. Udahlah, materinya yang ringan-ringan saja. Jadi ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf, cerita tentang karomah keramat wali. Cerita keramat wali, guru dukung bid'ah, ahli bid'ah, cerita keramat wali. Jadi tinggal barisan depan. Yang anaknya bos, ponakan-ponakan dan para manajer itu. Ya saya cuek, Pak. Sayang waktu itu nggak ada yang rekam, padahal ada di CCTV kalau diambil ya. Singkat cerita, saya bertanya sama bro, kakakmu itu kan mustasar PBNU. Tadi kamu sadar nggak orang di belakang itu pada keluar? Kenapa? Karena begitu saya menyebut NU saja, mereka langsung keluar. Mereka itu lihat, masa kamu nggak sadar? Pakainya celana cingkrang semua, ada jenggotnya. Jawaban dia dengan enak. Begini, kita ini perusahaan. Perusahaan itu adalah bisnis. Yang penting mereka tidak merugikan perusahaan. Kita nggak ada kepentingan dengan ideologi. Tenang bro. Oke bro, tenang. Kamu memang benar begitu. Keluargamu kan keluarga NU tulen. Kakakmu itu loh mustasar PBNU. Masa iya salah satu pemilik perusahaan ini? Kan lucu, mustasar PBNU karyawannya 90,sekian persen sudah wafat. Bahkan mantunya tuh 2 dari Cirebon. Itu sudah jadi Wahabi, celananya cingkrang, sudah ada jenggot. Lantas apa itu Wahabi? Dalam jurnal Substantia Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, volume 20 nomor 1 April 2018, dijelaskan bahwa Wahabi adalah salah satu gerakan tauhid Islam yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-18 Masehi. Gerakan ini mengusung pemahaman Puritan atau ajaran bahwa Islam harus bersih dari bid'ah, tahayul, dan kufarat. Wahabi juga sering disandingkan dengan Salafi karena memiliki agenda sama, yaitu pemurnian tauhid melalui Al-Quran dan hadis dengan meninggalkan pendapat ulama. Berdasarkan buku pintar Salafi Wahabi oleh tim Haraka, Salafi Wahabi menggunakan pendekatan tekstual dalam memahami Al-Quran dan hadis. Pendekatan tekstual mereka sangat kaku dan terbatas. Misalnya dalam memahami satu hadis, kelompok Salafi Wahabi tidak membandingkan dengan hadis lainnya atau dengan ayat Al-Quran agar mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Akibatnya, kelompok ini sering menuding kelompok lain salah melakukan bid'ah dan mengkafirkan orang lain. Dalam penelitian di situs UIN Raden Fatah disebutkan sejumlah ciri-ciri ajaran Wahabi, antara lain melarang acara peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal, dilarang melakukan perayaan Isra Mi'raj dikarenakan bid'ah, dilarang merokok dengan jenis apapun karena termasuk perbuatan syaitan, dilarang ziarah ke makam Nabi, dilarang berdoa menghadap ke makam Nabi, membangun kubah di atas makam hukumnya haram, tidak boleh menyalakan radio, tidak boleh menyalakan gramofon, mesin yang memproduksi suara atau musik, tidak memperbolehkan kasidah, tidak boleh melakukan bacaan Al-Quran, dilarang membaca kitab, salawat dalailul khairat, dan lebih-lebih lagi tidak boleh membaca burda, yaitu kasidah amin taja, tidak boleh mengaji sifat 20 sebagai yang tertulis dalam kitab-kitab,
kifayatul awam, tidak berdoa dengan tawassul karena dianggap syirik. Demikian, semoga bermanfaat. Amin.